kelihatan lah. Pemirsa yang dirindukan, kami malam ini mau ngobrol-ngobrol bareng Berkah Demi. Podcastnya podcast horor. Ini kita mau telusuri apa ini, Bang? Bekas. Ini danau ya, Mas Kojin ya dulu. Ya, danau. Danau ya. Danau. Boleh disorot Mas Kojin tuh. Nah, ini danau. Danau tuh ya. Hmm. Jadi balik sini. Jadi danau tuh ceritanya danau yang udah jadi tempat pemancingan sekarang. Udah karena udah tertutup tanah kali maksudnya. Iya, ada diuruk separohnya ini. Oh, separuhnya diuruk ya? Dikeruk ya? Ya bukan digeruk lagi, udah diuruk separohnya, udah habis danaunya. Danaunya udah habis karena ditimbunin ya. Iya. Tanah kali banyak kan ya, buat dibikin inilah ya. Iya. Rumahan lah gitu. Ini konon katanya di sini nih banyak terjadi penampakan. Cuman ya belum tentu mereka juga mau nampakin diri ke kita. Ini malam ini spesial apa ya? Ngobrol-ngobrol aja sih. Tuh koreknya jatuh lagi pemirsa. Lumayan jauh nih koreknya. Coba. Cari keluar. Ini kita mau bahas nih penunggu-penunggu di sini nih, apa aja mitosnya. Terus ada juga yang lagi kemarin tuh lagi pada nanyain tuh Bang sama kitanya itu cara gimana sih buka mata batin. Iya ada yang tanya request lah ya, suruh jelasin bro, bagaimana cara buka mata batin yang bener. Udah lewat. Pemirsa Berkah Demi, tetap kita ini lagi gambarin lokasi sini nih, yang kalau terjadi penampakan tuh dari sini nih. Dan kita mau mancing mania, mancing dedemit, Mancing lah. bukan mancing yang aneh-aneh, karena dekat apartemen. Iya, dekat apartemen, dekat perumahan. Yo, masih banyak selera ojek Iya. di situ. Awas. Salah mancing, kena yang lain. Salah mancing kena yang lain. Ya, pemirsa masih kita telusurin jalan. Nah, Mas Kojin coba ke arah situ. Nih, kalau yang di sini nih, di sini. Nah, itu ada ya, kuntilanak sih yang nungguin mah. Oh gitu. Ya, yuk kita lanjut lagi. Depanan. Depan ke Depan lah. Depan. Kemarin kan lewat sini. Lewat sini kiri ini kemarin. Nah, biasa kan deketan Bang. Nggak denger nanti. Biasa kan kalau apa ya, orang kan sering nongkrong sini ya. Iya, nongkrong sini. Nah, sering nongkrong sini. Tapi kemarin tuh agak ganjil sih. Ya, memang kalau ya pelaku gaib nih kayak seperti saya, seperti rekan-rekan yang lain nih sering diliatin. Ini nggak tahu ada apa atau
tapi penghuninya yang liatin kayak di sini ya bener ya berdiri ya. Nah, mungkin bisa dicontohin Mas Kojen. Jadi balik situ. Nah, dia di balik gini. Ya tapi kepalanya gitu doang gitu. Oh, dia kayak gini gitu. Dia di sini nih kepalanya nih. Nggak tahu nandain apa dia. Nggak tahu. Itu nimbulnya malam apa siang itu? Kadang apa kadang bisa siang juga apa gimana? Kalau nimbul ya bang, tergantung sih. Siang juga bisa nimbul ya. Namanya hantu, seserah mereka aja dah. Gitu kapan waktunya, lancar aja sih gitu. Tapi yang paling fatal tuh ya pas waktu pada maghrib. Iya. Maghrib itu ya. Iya sebelum selepas maghrib sih kita lewat sini. Kirain tukang kopi kali, lagi ada buang air kecil kali. Nggak tahu, pas kita lewat dia di sini doang tuh, separuh doang tuh mukanya itu. Hancur. Kita jalan lagi lah. Kita kembali ke tempat tadi, kita cerita lagi. Yuk, Bang. Kata yang tadi gali. Yang gali tempat ini. Sebenarnya kalau gelap aja ya lampunya ya bang ya. Mantep ya. Mati lampunya ini mau muncul orang ini. Lu mungkin berhubung ini kali ya, kalau gelap ini emang mau cekam ini. Iya. Suasana kayak gimana gitu nih. Sekarang kalau gelap tuh yang dihindarin bukan hantu sih, tapi begal. Nah itu yang harus dihindarin. Jadi kalau jalan di gelap-gelap itu bagus hindarin jalan, cari jalan lain, jalan terang. Kesannya itu sih karena lebih ganas mereka pada hantu. Iya. Penting jaga diri, bismillah. Pesannya cuma itu aja sih kalau untuk berjalan, pengguna jalan motor atau mobil. Nah kembali lagi ke tempat kita. Nih Mas Komeng. Apa mau di bawah duduk Mas Komeng? Katanya mau di bawah duduknya. Pakai sendal lah. Udah cerita sih Mas Komeng. Iya. Dudukin Mas Kojen. Nih. Enggak udah gitu, Nah, pemirsa, saya nggak tahu ketika muncul tuh, setiap saya muncul tuh pasti ada yang ngeliatin gitu kan, bukannya dipanggil juga, bukannya diundang-undang tuh, tapi nggak usah disorot dah, hak milik orang lain, gitu. Ada batasannya ya. Jadi Mas Kojen ini mau nanya apa nih untuk kali ini episode Berkah Demit, berbagi pengalaman. Mas Kojen mau tanya apa? Nanya apa? Saya nanyanya. Mau Tadi katanya kan pengen ini ya cara buka mata batin tuh kan itu. Oh, ada yang bunga ngasih itu. cara buka mata batin ya? Iya. Ini kan banyak yang nggak tahu tapi kan maksudnya kalau bisa apa gimana gitu. Jadi kan efek-efeknya kan kita nggak tahu tuh pas dibukanya itu kan apa kita langsung melihat apa butuh proses lama gitu maksudnya. Kalau cara buka mata batinnya kan bang, ada beberapa cara ya. Ada yang caranya masih cara kejawen ya, ada yang caranya dengan cara berzikir sih, tergantung. Dan tergantung si pengamal itu sendiri sih. Kalau dia kuat, sanggup, mungkin dia bisa dilihatin dengan cepat gitu. Tapi terbukanya mata batin ini atasnya dasar apa sih? Gitu loh. Dasarnya apa pengen buka mata batin gitu. Harus gitu dulu, harus bertanya dulu dalam diri hati ini. Mau dibuka mata batin tuh mau ngapain gitu. Kalau hanya mau lihat gini, makhluk-makhluk kayak gini, makhluk-makhluk halus kayak gini ya buat apa sih? Nanti juga nggak tahan kalau serem gitu.
Ya pemirsa, ada gangguan sih sebelah kiri saya di bagian dalam nih. Banyak ada suara ya. Ya, Apa beliau ini pengen ya seperti biasa bang. sama gimana ya? Bincang-bincang, mereka emang pengen bincang-bincang saja. Tapi nyambung pertanyaan yang buka mata batin tuh ya. Yang saya lakukan tuh sebelum buka mata batin tuh mana ya bang? Harus kuat sih sholatnya. Mental apa gimana ya awalnya Pak? Mental Mental. nomor satu, mental kuat. Karena Terus begitu dibuka kan pasti langsung lihat yang aneh-aneh itu ya. iya, itulah mental harus kuat. Terus juga kita harus belajar tentang syariat gitu. Maksudnya ya kita nanti kalau kelampau batasnya, kelampau lewat, kita nggak ngerti agama atau tahu kita gemblung gitu, gila. Banyak orang itu pengamal tuh banyak yang gila bang. Makanya jangan salah kalau jumpa orang-orang yang dari kalangan apa yang udah agak paham ilmu gitu, kalau ketika dia nggak kuat dengan amalannya sendiri bisa gila. Bukan karena gila dan bentuk makhluknya bukan ya. Enggak, tapi dia gila. Iya. Gila dia dari amalannya. Dia nggak kenal syariat. Dia hanya kenal tuh tirakat-tirakatan mulu. Seperti sholatnya sunnah, wajibnya ditinggalin. Kebanyakan begitu sih. Itu ada efeknya nggak sih untuk keluarga biasanya kalau pas kita udah kebuka gitu mata batinnya? Ya efeknya kalau ke keluarga kita nggak ada. Kita kan hanya kita kan cuma mau lihat dia itu. Misalnya di sini nih, mau lihat mereka ini ada. Udah selesai ada ya udah begitu. Tapi bisa gitu untuk tutup kembali gitu, maksudnya udah buka nih dia kayak merasa nggak kuat, Nah, udah saya minta tutup lagi lah, itu gimana caranya kayak gitu? kemungkinan kecil sih, dan itu pun harus dibawa ke kiai-kiai atau yang pengamal-pengamal, atau biasa itu bimbingan dari gurunya sendiri pribadi. Karena kalau main-main gaib ini ketika udah dibuka bang, otomatis kalau nggak kuat terus ngerasa sok-sok kuat bisa gila. Gilanya karena apa? Karena ya rasa keingin tahunya kadang lebih tinggi, kadang lebih hebat dari gurunya. Paling gurunya ngajarin yang bagus-bagus tuh, tapi ketika dia di luar lain lagi pendapatnya sama gurunya. Ya Mas Kojet, Betul. biasa begitu sih, lebih mengedepankan ilmunya dia tapi bukan tawadunya dia kepada gurunya. Iya, bukan pahabanya dia, bukan hormatnya dia. Kalau di dalam mah guru, tapi kalau di luar mah ya aku gurunya gitu loh. Biasa begitu. Yang merasa udah bisa sih ya, Iya. udah bisa lihat lah ya makhluk-makhluk yang tak kasat mata sih ya. Iya. Tapi setiap itu udah kebuka nih semama ini di lokasi, itu ke rumah kebawa efek nggak sih? Kalau pas kita di rumah gitu pulang gitu. Ya otomatis pasti. Ente kalau misalnya di rumah nih, ya kalau misalnya udah yang mata ente jeli nih ya, Iya, mata abang jeli nih, udah bisa lihat tuh. Lah itu ya kemungkinan kalau tidur ya mungkin kalau terasa sedikit tuh ada senggolan, ya bisa jadi itu kuntilanak yang meluk atau jin yang lain yang meluk gitu. Karena udah terbuka matanya, sesungguhnya jin tuh banyak. Bukannya 1-2 dari manusia ya, tapi 1.000-1.000.000 kali lipat lebih dari manusia bahkan populasinya. Hanya karena mereka gak terlihat, Allah kasih pandangan, Allah kasih hijab yang menutupi pandangan kita, makanya mereka itu gak terlihat. Dan kita pun jalan tuh bisa santai. Makanya bersyukurlah kalau memang gak berani, ada rasa penakut, ya bersyukur aja gak terbuka mata batin dengan sendirinya. Biasanya ada yang kebuka itu, dan yang kebuka itu paling ganjil tuh, paling biasanya itu kendala utama itu dia ada jin dalam tubuhnya. Orang bisa ngeliat nih, memang dia nggak ngamal, tapi bisa ngeliat tuh makhluk-makhluk halus itu mesti diruqyah. Konten mesti diruqyah. Ya, Jadi efeknya nggak bagus sih kayak gitu. nggak bagus. Dia bisa buat depresi, dia bisa sering ngurung diri sendiri di kamar, sering nyari tempat sendiri lah, jarang bersosialisasi gitu sama manusia gitu. Itu bang. Dia mandiri gitu ya, sendiri aja pengen dia mah. Palingan dia sendiri gitu, dia bukan cenderung dia sendiri itu apa, enggak, tapi dia lebih seneng tuh berkomunikasi sama makhluk yang nggak kasat mata, hanya kawan-kawannya. Itu bagi yang bisa ngontrol ya, beda sama yang nggak bisa ngontrol.
Kalau yang nggak bisa ngontrol tuh ya bisa stres lah, sedikit-sedikit dilihatin yang kepalanya puntung ke yang mungkin yang tangannya nggak ada atau apa korban kecelakaan, atau biasa kan yang paling serem tuh ya itu sih bro. Jadi kalau ditanya amalan yang paling bagus untuk buka mata batin itu ya, amalan paling bagus buka mata batin itu langkah-langkahnya atau gimana nih? Tata caranya kan biasa kan kalau baru awal nih kebuka kan otomatis kan udah tahu caranya nih gitu kan. Terus apa, nggak tahu udah tahu cara kebukanya ya gitu. Biasanya kan kalau emang nggak kuat kita tutup tuh apa dengan amanah ya, ini lah apa, takutnya ada kejiwanya itu kan keganggu biasanya. Iya psikologisnya karena nggak dilihatnya nggak sesuai dengan apa yang diperkirakan yang gitu. Tapi kesifat bisa berubah nggak itu? Apa jadi temperamen, apa jadi pemarah? Bisa apa aja sih ya, bisa aja tergantungnya tadi bang. Kalau dia udah bisa nguasain pandangannya itu mungkin dia bisa berguna dari mata batin tadi kan. Tapi ketika dia nggak bisa mengendalikan pandangannya ya bisa aja gitu. Gimana ya rasanya, kayak orang linglung sih, orang bukan temperamen lagi sih. Temperamen sih enggak, tapi serba ketakutan berlebih. Ketakutan berlebih. Karena sedikit-sedikit jalan sedikit dia ngeliat tuh. Jalan sedikit dia pasti ngeliat tuh ada jin, ada hantu yang ledek bengek segala macam. Sejatinya itu karena matanya udah kebuka. Itu mata kebuka itu ada dua unsur sih bang. Yang pertama itu karena dia ngamal, yang kedua itu karena dia disusupin jin. Jadi pandangan mata ente itu misalnya abang nih, pandangan mata abang itu digunakan sama jin. Jadi pandangan jin itu yang dimasukin ke pandangan abang sendiri. berarti sejatinya bukan pandangan asli Bukan ya? dari manusia. Cuman dari bantuan dari jin ya. Bisa aja kata mereka tuh kodam-kodam lah. Iya. Kodam. Ya serah mereka tuh nganggapnya apa. Tapi ya mesti ruqyah yang gitu. Banyak tuh ahli-ahli ruqyah, banyak ustaz kiai bawa aja ke situ. Kemungkinan hidupnya lebih berwarna lagi ketika dia nggak melihat itu. Tapi kalau memang dia pelaku kayak kita gini, ya langkah lebih baiknya ya terbuka, karena memang tujuannya di situ yang dicari. Dan kebanyakan orang ngamal tuh nggak bener bang. Nggak bener satu itu karena tujuannya lu buka mata batin tuh kadang ini mas Kojennya. Iya. Ada orang ngamal nih mas Komeng. Dia ngamal, setelah dia ngamal nih dia punya pikir nih bakal bisa nyuruh hantu atau jin itu ngerjain seseorang ketika dia nggak suka. Nah itu pasti ada imbasnya, itu ada imbas baliknya itu. Tapi setelah dia mati, Berarti jin itu nuntut apa? ya jin itu tadi pasti nuntut. Ketika dia mati dia pasti nuntut. Dulu kau suruh aku begini katanya, sekarang gantian toh di kuburan ini. Nah, gitu. Nanti dijenguk tiap hari tuh di kuburan, di alam kubur itu, begitu ceritanya kata guru kita. Gitu. Jadi kadang ada yang pengamal ini tujuannya niat awalnya itu nggak benar. Sering kali Satu ini sih ya, apa ibaratnya kepengen tahuannya besar sih ya. Ya, gitu ya. satu kepengen tahunya besar, satu ya egois sih. Egois. Nah, egois. Rata-rata dengan menggunakan bantuan jin itu bakal selesai gitu. Itu kebanyakan gitu sih. Iya kan, yang pernah dengar juga kan pakai metode benda goib katanya biar ini cepet apa gimana, terus pakai apa sih ya, persyaratan kan ada juga sih macam-macam itu ya. Ya ada sih. Cuman cara yang terbaik itu tak bilang kalau memang mau pengen bener-bener begitu tuh. Iya. Cara yang terbaik itu ya lakuin aja sholat, banyak-banyak ambil air wudhu. Syarat utama itu sih, banyak-banyak nyentuh wudhu. Setelah itu zikir malam. Udah, suasana hening, hanya kita sendiri. Dan jika pun kelihatan, udah cukup diri sendiri aja yang tahu, yang paham. Karena orang nggak mungkin bakal bisa terima perkataan seperti itu. Itu loh. Kalau misalnya ente nih di kalangan keluarga, cuman ente sendiri yang paham begitu. Wah aku lihat ini. Orang kan mikirnya secara logika nih.
bukan secara ini, secara nalar kebatinan. Jadi beda lagi nanti. Ah ngawur lu, gila lu. Dari situ timbul tuh rasa ingin tahuan lagi lebih lagi. Cerita lagi begini terakhir dianggap orang tuh gila. Nah, kalau sejatinya dia bisa komunikasi Iya. lah sama jin inilah ya. Makanya kalau udah bisa lihat tuh tenang aja, mana diem, tenang gitu. Dan mereka ini yang di sini ini, yang sekarang lagi nyaksin kita ini Mas Iya. Koden, ini pada ya dengerin gitu. Iya. Banyak sih orang yang pengen lihat sih, nanya ke berapa sama aku tuh, bagaimana sih bang caranya begitu biar bisa masukin ini. Ya tergantung. Aku bilang, tujuannya apa? Kalau mau tujuannya bagus, ya mungkin dalam arti kata sholat cerita nggak panjang lebar, maksudnya ya tetap aja sih zikir, sholat itu yang kunci utama. Itu aja sih. Yang penting kalau udah kebuka, mana diem aja gitu aja sih. Yang utama ya begitu. Memang harus banyakin sholat sama zikir sih. Iya. Ya. Terus tanyain Untuk benteng dulu, diri sih ya. tanyain dulu sama hati nurani ini. Misalnya Mas Kojen nih, kan Iya. pengen nih kebuka nih gitu, jelas Iya, tuh. Kayak Mbak Sakur ya udah gak diragukan ya, Iya. udah pasti kebuka, kemungkinan dia udah banyak ngelakuin terakat atau pikiran gitu. Tapi Mas Kojen pemula ini ya utamanya misalnya gitulah, yang tentunya sholat dulu, yang utama di sholat dulu. Sholat tuh bisa ya nimbulkan rasa, kalau memang kita nyari sensasi gaib ya pasti gaib terus yang kelihatan itu loh. Jadi secara gamblang kalau tahap-tahapnya, cara-caranya, kalau memang hanya untuk mau ngetes aja, mau ngelihat sendiri ya. Jadi mau lihat gak usah sampai kebuka lah gitu, tapi ngerasakan kehadirannya. Tengah malam sih di rumah tuh matiin lampu, tenangin, ya cuman baca bismillah aja, bismillah, tenangin, udah tutup aja mata. Nah karena sesungguhnya mata batin itu bukan mata kebuka begini, enggak. Mata batin itu didasarkan dari hati baru timbulnya ke pandangan gitu. Makanya namanya mata batin. Berarti beda sih ya. Enggak, kalau istilahnya gini nih, bayangkan kita kalau ke tempat-tempat yang angker nih, Ya. kita nggak tahu istilahnya, belum kebuka nih mata batinnya, kok tiba-tiba kayak bulu kudu kok cepet merinding gitu, terus bawahnya kok dingin, apa itu pertanda kita peka apa gimana ya? Ya kalau itu bang namanya ya kita bisa sensitif sih, kita bisa ngerasain aura orang itu. Padahal walaupun kita dikasih batasan sama Allah ya tetap aja mereka juga iseng. Berarti jin ada isengnya juga. Wah pasti banyak isengnya mah, lebih iseng dari kita malah. Makanya hati-hati ketika udah bisa ngelihat, hati-hati, lebih iseng mereka. Nanti yang kita kalau jalan nih kan ada orang itu kalau jalan nih orang lagi rame dia lihatnya kepalanya nggak ada gitu, ikut jalan gitu kan terkejut. Takutin. Iya pas dia duduk di sini ada orang nih yang kebuka mata batinnya itu sama siapa tuh lagi duduk tuh bertiga tuh, kok rame gitu ya. Kalau pandangan kita yang normal kayak gini biasa aja, yang kita bertiga ya Mas Iya. Kojen ya, Bertiga lah rasanya kayak ya kalau dengar suara wajar lah, mungkin Ya. tempat emang jarang ini sih ya, jarang orang lewat lah ya. Tapi ya begitulah, untuk pengamal tuh ya pemula itu ya tak saranin tanya dulu sama diri sendiri itu buat apa gitu. Tujuannya gitu. Iya tujuannya bang, benar. Kalau tujuannya baik pasti kok Allah tuh jabah. Kalau caranya kan ada dua cara nih. Iya. Itu kalau soal agama ya, yang soal amalan-amalan agama begitu. Beda sama terakatan. Kalau terakatan itu kan timbulnya kan dulu bangsa-bangsa dulu lah, orang-orang dulu yang masih ngamalin kejawen puasa muti. Nah itu kan orang Jawa. Iya. Kalau Jawa ini bukan dia nggak sesuai syariat, tapi banyak di dalam hal kejawen itu yang ditentang oleh syariat, karena budaya itu nggak bisa diikutin sama agama gitu. Harusnya budaya itu ngikut agama gitu. Jadi penjelasannya begitu, nggak bisa digabung. Makanya
ada dua cara, beda, ada dua versi. Karena bapak saya sendiri sih Jawa, mama Sumatera, jadi paham lah kalau soal Jawa mah. Tuh bang. Nah, penjelasannya ini ya. Ya kalau penjelasannya Ya, moga-moga bisa jadi kan di- biasa tahu nih, oh berarti Iya. cara batin begini, resikonya mungkin efek-efek gini. Berarti kalau belum emang benar-benar belum kuat mending nggak usah gitu Iya, ya. kalau tujuannya memang untuk Nah. pengobatan mungkin bisa kali mah. Itu pun berguna tuh bang. Karena penyakit kan nggak selalu medis ya, Iya, Mas Kojen ya. betul. Ngomong ya, nggak Ya, selalu kadang-kadang medis. ada yang suka kesurupan gitu ya. Ada yang Maksudnya nggak kesurupan, misalnya sakit nih kan bisa aja Iya. buncit tuh. Iya, buncit. Pasti Iya. periksa ke dokter nih. Iya, nggak Nggak sering apa-apa. tuh, nggak apa-apa ya kan? Iya. Sering ya. Bener ya? Memang begitu. Nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Tapi ketika udah kebukanya mata batin itu pasti tahu nih itu kena apa nih. Oh ini mungkin gejala santet ya. Iya. Pasti perlu. Gitu. Jadi tergantung penggunaannya ya. Jadi kalau makanya tadi pertama kali poin pertama tadi yang diambil tuh tanyakan dulu sama diri. Buat apa sih mau terbukanya mata batin? Gitu. Apa aku mau bantu orang ketika mataku terbuka? Apa aku mau jatin orang? Ya ada dua pilihan lah ya. Kalau kita hanya mau bantu orang ya mungkin Allah jawab dengan doa aja, Bismillah, Fatihah aja sampai berapa banyak ya tergantung kita Fatihah squadnya di tengah malam tuh rajin tahajud udah kebuka itu tanpa amalan embel-embel apa amalannya enggak, tanpa amalan aja kita Fatihah doa. Berat ini sih ya, berat dibangun malamnya ini sih ya. Karena kan iya waktunya ini kadang-kadang kan itu udah kecapean, mungkin ada yang nggak sempet. Ya begitu sih bang, kalau aku bilang bang ya terserah beliau-beliau. Kalau aku sih bang, bagiku ya aku Iya. kalau untuk kejawen kulakukan, untuk agama kulakukan, jadi ya harus bisa kubedain dulu yang mana sih yang dianggap haram untuk agama begini dilakukan. Tapi dalam bidang apa itu? Biasanya kan kita nggak, karena pengetahuan kurang nih semuanya nih, maaf ya. Misalnya kan ada beberapa kayak ada ngelakuin ritual-ritual apa begitu kan udah jelas dilarang tuh, nyediain apa kayak ilmu perdukunan tuh dilarang begitu kan di agama. Ya itu kita ambil berarti kita nggak gunain itu, kita gunain puasanya aja begitu. Berarti ada poin yang kita ambil. di Ada situ, ya. kita saring-saring juga, kita sepinter-pinternya. Jadi nggak semuanya buruk semua nggak, tapi ada Nggak. ya dari situ poin yang kita ambil. nggak semuanya dari yang beda agama, maksudnya dari luar tuntutan agama itu buruk, enggak, karena ketidaktahuan kita aja gitu. Kalau orang menyimpulkan itu buruk ya mungkin pendapat mereka, karena mereka kan hubungannya hadis, fikih, biasanya gitu, ulama yang bertentangan begitu. Karena kan mereka juga mau tuh umat tuh nyembahnya Allah, panutannya Nabi Muhammad, semuanya begitu. Cuman di luar itu kan orang Jawa juga panutannya sana, cuman kan banyak dulu wali-wali yang masuk itu membawa adat-adat Jawa, adat sendiri gitu. Pengajarannya pun belum tuntas waktu di situ. Nah sekarang tugas-tugas para ulama inilah yang buat Nerusin lah iya buat mereka itu ke Terus jalan penerusnya ini. ya. Ya kita sih nggak berharap banyak sih perdebatan tentang kejawen dengan Islam itu nggak pantas didebat. Terserah masing-masing, beliau tuh punya pendapat, punya adat sendiri-sendiri di kampungnya, ya biarkan aja. Selagi nggak mengganggu dan nggak mendirikan ini, membilang ini halal di negara ini, ya buat begitu sendiri, ya aman sih, kurasa aman sih. Berarti nggak jauh dari kemusyrikan lah itu. Iya. Ya. Jangan buat yang tidak ya. Kalau ibaratnya suruh minum darah kan udah musyrik toh. Manusia kan dilarang minum bangkai, memakan Kan ada bangkai. persyaratan tertentu Iya. gitu kan. Ya gitulah, nggak boleh, maksudnya nggak. Tapi kalau disuruhnya berendam tadi di air, mungkin tuh uji nyali doang sih bagi aku mah, uji nyali. Tapi pikir lagi nih, buat apa sih air didatengin tengah malam gitu berendam gitu. Kalau mau jadi wali mah jangan begitu ya. Sunan Kalijaga bukan jaga wali, bukan jaga air, bukan. Ada baik. Itu kan soal terakat tuh tadi, kembali lagi terakat Jawa. Ada yang disuruh guru-gurunya dulu begitu, ya harus diikutin, namanya cinta sama guru, percaya sama guru, ya mahabbah gitu. Jangan kita sekarang ada yang suruh kita berendam di air nih, kita berendam nih, ya nggak mungkin kita berendam nih. Jadi istilahnya kita pintar-pintar harus memilah.
ada yang tanya lagi nggak Mas Ujen? Yang ngerasa penasaran apa gitu Jen? Penasarannya. Ini ya barangkali beliau ini pengen kebuka, pengen lihat atau penasaran. Kalau Mas Kojen saya saranin nggak usah bang, karena dia kameramen. Cukup dia fokus ke kita aja yang nyata ya. Mas Kojen, Betul. bener nggak? Iya, Dia kalau fokus saya ke kita aja yang nyata. Bang. Hmm. Nanti kalau dia ke gaib-gaib mulu, center mulu ke sana. Ntar ada pocong bisa dipukul palanya pakai gas, bahaya. Karena beliau ini sosok pemberani sih ya. Sosok pemberani nih Mas Kojen. Ini alhamdulillah sih suasananya di sini sedikit nyaman ya, karena kita di tempat yang bersih juga, ya nggak mencemari. Iya. Ya aku bilang sih bang, kalau namanya pengamal luar ya yang baru-baru pemula itu ya di ini dulu, dipikir dulu, Iya. harus mikir dulu beberapa kali, terus nyari guru itu pun jangan salah. Ada yang caranya sedikit ekstrim, belum tentu itu belum tentu itu musyrik gitu loh, selagi dia nggak lari dari syariat gitu loh. Karena ada beberapa banyak kepala di bawah ini mah, banyak kayak itu Mas Kojen tuh siluet tuh ya, bayangan hitam gitu keluar gitu kan, cuman nggak jelas bentuknya. Karena nggak semuanya bisa dilihat bang, bentuknya nyata begitu, jelasnya nggak ada, masih sekali aja dia ngeledek sih, cara yang ngeledek. Kalau kata orang mah cuman ya lewat lihat udah Iya. pulang gitu. Itu doang. Ini penasaran apa gitu yang dibahas, topik yang dibahas. Iya, kembali lagi kayak untuk ya itu penjelasan aku sih untuk mata batin. Kalau untuk langkah-langkahnya ya cukup tadi ya itu aja. Bangun sering sholat fardu ya, sholat wajib pun nggak tinggal, sama bangun di malam hari. Kalau memang tujuannya itu ya minta aja sama Allah, ya minta mau kebukanya mata itu, pengen tahu sih siapa lagi selain manusia yang diciptakan, makhluk apa aja. Ya Allah pasti jabah. Kalau tergantung keseriusan ente masing-masing nih gitu, karena kita juga bukan penentu kan. Iya. Langsung jadi pasti enggak, kembali lagi kuasanya itu Allah gitu, tergantung keseriusan ente pada begitu Yang jalaninya gitu ya. iya. Kalau niatnya bener pasti dijabah cepet, tapi kalau niatnya nggak bener ya wallahu a'lam, bisa aja dari bantuan jin tadi ya gitulah. Ya Mas Kojen mungkin penjelasannya kan lebih Iya. real lah ya. Mas Hmm. ini kalau yang permula, jadi kalau emang mau belajar mata batin ya pikir 1000 kali mungkin ya. Kayak ente aja pertama gimana aja Ya pengalaman saya pertama bukan mata batin sih. ya, jelasin dah. Pertama ya gelisah, takut, karena yang Nongol kita tuh lihat ya. itu kan yang bukan yang setiap hari kita lihat, makanya aneh. Ini Ada pertanyaan ketakutan dari diri sendiri tuh ada. yang pertama abang lihat tuh, yang pertama kali abang lihat tuh ketika terbuka ya mata batin tuh apa itu yang pertama abang lihat, sosok apa? Sukunti. Bener. Ya ngomong ah. Wah, pemirsa, Mas Komeng nih jadi dulunya ya gitulah, pertama belajar ya, sama bareng belajar gitu kan, kita ngaji terus ya. Mungkin beliau ini punya najar kali ya. Dia sholat terus, ngaji terus ya. Pertama kali buka kita nggak bilang resiko, bahwasanya kalau udah ngamal jauh itu kalau ditutup pasti bisa gendeng ditutup gitu tiba-tiba. Jadi kita kasih taunya akhir tuh Mas Konje. Di awal dia buka itu dia lihat di rumahnya itu ada kepala 2 gantung. Pagi jam berapa? Sekitar Setengah 6. Ya bener, setengah 6. Habis subuh dah. habis subuh itu. Iya. Habis subuh beliau nih lihat kuntilanak krebo rambutnya. Iya, bener ya. Saya nggak percaya sih awalnya gitu, masa habis subuh ada penampakan gitu kan. Ya makanya rasa penasarannya ada, masa sih habis subuh kok ada penampakan, itu kan udah siang itu istilahnya, ada aktivitas. Kayak Mas Kocin nih, pandangan secara normal, percaya nggak gitu habis subuh? Enggak ya? Iya. Enggak, itu karena belum terbuka tadi kan. Tapi kan ketika udah terbuka ternyata ya tiba-tiba. Karena beliau ini kan mencari, Iya. Mas Kocin. Yang tadinya disembunyikan sama Allah itu dicari, beliau dibuka. Karena dulu emang rata-rata kalau kita pengen kebuka mata batin, saatnya penasaran sih seperti
apa sih sosok baik dan bentuknya seperti apa gitu kan orang kan ada yang bentuknya ini, ada yang bentuknya itu ya, timbul rasa penasaran dalam gejolak hati lah, cobalah lihat kayak apa sih, setakut apa sih. Dan emang iya, beliau ini serem pernah juga sih, gitu. beliau ini pernah ada mau nyerah dulu. Udah karena ya itulah. Karena sosok yang dilihat tuh cukup serem ya, Bang ya. Iya, cukup serem lah. Karena baru pertama masa lihat rambut kuntilanak tuh kerebo panjang gitu kan. Gantung dia di atas itu pintu dapur kita itu Mas Kajen. Oh iya. Ah, di situ kepalanya dua. Lah kita di samping dia tidur. Iya. Kan kita di samping dia tuh tangan dia begini loh. Lah kita baru tidur. Kita nggak sadar kita baru tidur. Akhirnya dia ngomong siangnya. Bosnya dia ngeliat tuh ada itu gitu. Dia bentar lagi datangin lo, bener lo kita bilang sama pocong segala macam kita bilang. Ya situ sih nyari-nyari kan kita bilang. Iya. Iya bang. Saksikan Saya sendiri. cari sih dulu kan saya cari karena penasaran gitu. Sosok pocong kayak apa sih kan kita ngeliat di TV kan sosok seperti ini apa bener apa enggak sih menyesuaikan yang di TV gitu kan. Nah, akhirnya begitulah. Sekalinya udah kelihat, dia bukan nyerahnya bukan apa sih, nyerahnya di waktu itu aja gitu. Maksudnya takut lah mau tidur karena beliau ini kan istrinya jauh nih di Pemalang. Beliau tinggal sendiri. Kita juga ngontraknya sendiri di atas beda. Nah terakhir udah ngeliat itu dia baru tahu bahwa sosoknya itu jelas-jelas nyata gitu. Karena ada pandangan hijab aja antara pandangan alam manusia dan alam jin begitu. Allah kasih ya bersyukur. Jadi jangan ada nikmat yang didustakan gitu aja sih. Kalau memang nggak berani, udah nggak usah coba-coba. Nanti sekali kebuka nggak bisa ditutup, serem. Bisa depresi, bisa stres, bisa gelo. Iya. Dampak itu. Ya dampaknya paling fatal tuh gelo. Ya. Karena bisa aja nanti orang pas dia naik motor dia kira nabrak orang tuh bang. Ya nggak tahu dia nabrak. Ya beliau tadi. Oh, berarti gitu ya banyak kan kayak ini pak kita naik motor kadang-kadang pasti tempat yang serem kok kelihatannya jalan padahal bukan jalan itu sejatinya emang gimana itu udah dialih-alihkan kebuka sih, ya dialih-alihkan gitu. Jadi harus pinter-pinter sih, harus ada pagar-pagar di dalam hati sih ya. Pagar utama itu zikir sama sholawat, yang paling utama pentingnya sholat, udah itu doang. Ketika udah paham-paham begitu ya sholat gitu. Jadi jangan sembarang nih ada amalan di YouTube cara membuka mata batin, cara membuka mata batin. Dampaknya, resikonya dikasih tahu enggak begitu. Kalau cuma caranya aja ya orang bisa lihat di buku bang. Karena buku pesantren tuh bisa di-copy ya kan. Ada datang dia ke pesantren, cara membukanya edit begini sep. Oh udah dimasukin dah ke YouTube. Dibuat ada cara membuka mata batin. Terakhir sering kesurupan, mana stres. Lah itu belajar tanpa bimbingan. Yang penting kita amalan tapi juga amalan cari sendiri lah ya, bukan dari istilahnya maaf aja kan dari guru gitu yang dikasih. Terus kagak maunya ini apa namanya, kagak maunya nyari yang benar dulu. Nyari amalan kamu tebatin. Dengar ceramah Gus Baha lebih seru. Pokoknya ya gitulah. Jangan suka nyari di YouTube karena nggak dikasih tahu mereka konsekuensinya itu apa begitu. Sekarang kan orang kan kebanyakan pada nyarinya yang instan, yang langsung tek jadi, biasanya begitu. Dia kan nggak tahu kunci-kunci ini kan orang kan. Terus dia pasti ujung-ujungnya itu ada, ada pasti ada konsekuensinya. Setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya. Apapun hal sekecil apapun, ada dampaknya. Gitu. Jadi jangan coba kanan kiri lihat YouTube cara membuka bukannya kita nggak banyak sih kalau kita buka YouTube tuh banyak tuh ya, Bang, banyak. Ya? Makanya kadang-kadang orang tuh kalau nggak tahu pahamin ya itu ajar aja. Iya, taunya dia buat apa dia nggak tahu. Puasa 7 hari, bila muti, Dina Senin, Kamis. Ya itu yang bahayanya begitu. Iya, kalau kita kan kalau punya guru kan pasti kasih tahu, oh ini caranya ini. Terus dampaknya ada begitu. Iya. Kan? Harus mengerti dampaknya. Pokoknya dampaknya ketika orang nggak kuat dengan keadaannya saat sudah terbuka, kemungkinan kalau dia nggak cepat-cepat
diruqyah atau ngelapor ke kiai atau datengin orang-orang pintar, bisa aja dia itu stres karena nggak seimbangnya pandangan dia dengan hatinya, dengan imannya begitu. Rasa ketakutannya lebih luas, lebih hebat, beribu-ribu kali lipat gitu. Karena yang dilihat tuh ya Masya Allah ya nauzubillah min dzalik dah, yang ininya Iya. yang kepalanya putus dah, yang apa ya, bentuk jin itu mah bisa berubah dari 1 ke 1000 bentuk. Nah itu sih untuk penjelasannya Bang. Ya untuk penjelasan mata batin kita tutup sampai situ aja. Kalau mau tanya caranya ya pikir dulu gitu. Nanti setelah yang mau buka ya nanti tak kasih tahu. Emang abang bisa ngelihat begitu emang nanti abang settingan aja gitu ya. Kalau mau datang sini barengan ya, ngobrol silaturahmi, bukan nggak bisa atau apa ya. Cuman bagi orang yang normal tuh kalau tiba-tiba ada ini sosok pelaku mistis tuh bilang brek dipegang belakangnya ini lihat, itu langsung bisa jadi ya. Nggak tahu deh kalau alam itu bener atau enggak. Karena buka mata batin itu perlu waktu, perlu kesabaran. Itu loh. Ya kita mungkin pindah tempat lagi, nyari tempat sosok kepala ya. Kepala ya. Tadi komite dulu kan kepalanya. Dan di sini pun ada sih. Mas Kojen di sini, daerah di sini. Di dekat 19 sana ya. Iya, dari tadi dia sembunyi-sembunyi gitu. Jadi naik nimbul gitu loh. Kan lu masuk sana. Jadi masuk. Ini ya nimbul loh. Atau enggak kita pun masih penasaran Bang sama sosok yang kemarin. Oh, yang di sana tuh. Itu yang kemarin terakhir kan kita lihat, yang mau kita sambung videonya itu kan video untuk kepala itu ya. Iya. Nah, dia kalau di sini sih kita bongkar apa ya, nanti orang mancing mana bingung katanya. Wah, ada ini. Lagi kita yang repot. Tapi memang namanya kayak tempat kayak gini ada aja. Mau dimanapun ya ada aja lah. Makanya nggak perlu buka-buka. Kalau memang pengen kebuka ya udah berdiri aja depan rumah tengah malam. Ya. Ini setiap kita keluar pasti sepi yang mancing nih. Ada kejanggalan sendiri nih. Pemirsa berkademit, mungkin kalau ada yang perlu dibenarkan dari perkataan saya ya silahkan di komentar gitu. Karena kesalahan milik saya, yang kesempurnaan Gusti Allah ya punya saya.